Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Apakah masih luar biasa? Puji Tuhan, kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara saat ini, masih luar biasa, dan mengikuti ibadah minggu pagi ini kita sangat luar biasa. Nah, pagi ini kita akan meneruskan yaitu pembelajaran dari kitab Imamat. Hari Kamis kemarin tanggal 18 kita sudah belajar bagian pertama, yaitu tentang peraturan-peraturan tentang memberikan persembahan. Nah, yang kedua, karena kitab Imamat itu dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama tentang peraturan persembahan-persembahan, yang kedua adalah bagian tentang kehidupan dan ibadah, kehidupan umat dan ibadah. Bagaimana kehidupan umat dan bagaimana kehidupan beribadah itu akan dibahas dari pasal 18 sampai 27. Kalau pasal pertama sampai 17 yaitu berbicara tentang bagaimana memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan. Bagian ini menjelaskan perkawinan, kudusnya dalam rumah tangga dan sebagainya. Itu yang akan kita bahas bersama. Nah, kudusnya umat Tuhan dan kudusnya para imam dan ibadah. Nah, pasal 18 ayat 1 sampai 6 kita akan berbicara tentang perkawinan yang kudus, karena itu tidak boleh dicemarkan oleh dosa ketidakkesetiaan kita. Itu terdapat di dalam pasal 18 ayat 1 sampai 6. Kami mohon Pak Yanto untuk menolong membacakan. Imamat 18 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku. Dengan hidup menurut semuanya itu, Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan." Ya, itu adalah dasar-dasar untuk mengatur umat dalam perkawinan, sehingga jangan sampai di dalam perkawinan itu tidak ada dikarenakan tidak kudus, karena yaitu dicemarkan oleh dosa, yaitu dosa ketidakkesetiaan mereka. Artinya tidak mampu pegang pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apa Tuhan yang diinginkan dari umatnya? Kita bisa melihat di dalam pasal 19 ayat 1 sampai 5. Imamat 19 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, sehingga Tuhan berkenan akan kamu." Ya, itu adalah apa? Tuhan yang diinginkan Tuhan kepada umatnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan, apapun yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap umatnya. Kita bisa membaca pasal 20 ayat 1 sampai 7. Imamat 20. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok.
dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Tetapi jikalau rakyat negeri menutup mata terhadap orang itu ketika ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok dan tidak menghukum dia mati, maka aku sendiri akan menentang orang itu serta kaumnya dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, dan semua orang yang turut bersinah mengikuti dia, yakni bersinah dengan menyembah Molok, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ya, itu adalah apa yang dikehendaki Tuhan terhadap umatnya. Sekarang kita akan melihat atau belajar daripada apa yang dikehendaki para imam, para pemimpin-pemimpin pada saat itu, yaitu pemimpin-pemimpin rohani. Kita bisa membaca di dalam pasal 21 ayat 1 dilanjutkan 6 dan 8. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang bangsa-bangsanya. Ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan kepada para pemimpin atau para imam. Nah, sekarang mengapa ibadah kepada Tuhan harus merupakan suatu yang kudus? Mengapa ibadah kepada Tuhan harus kudus? Itu bisa kita lihat pasal 22 ayat 1 sampai 2. Ayat Imamat ayat pasal 22 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Ya, inilah beberapa aturan tentang kehidupan umat manusia pada saat itu. Yang pertama tentang perkawinan harus kudus. Yang kedua adalah kita harus apa yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu supaya tidak membuat patung dan sebagainya, supaya hanya pusat kepada Tuhan. Yang ketiga, supaya kita yang dikehendaki Tuhan yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita adalah para imam, demikian juga dituntut supaya hidupnya kudus. Mengapa ibadah kepada Allah harus kudus? Itulah yang perlu diketahui karena Allah sendiri kudus. Itulah peraturan-peraturan zaman dahulu, yaitu khususnya dalam kitab Imamat. Nah, sekarang kita akan belajar dari pasal 23 sampai pasal 24. Pada pasal-pasal ini dijelaskan tentang ibadah-ibadah yang harus dilakukan tiap hari dan juga tentang perlengkapan ibadah. Nah, pasal 23 sampai pasal 24 ini berbicara tentang ibadah-ibadah tiap hari dan alat-alat yang dipakai dalam ibadah. Ada beberapa hari raya yang di dalamnya, yaitu di dalam pasal 23 ayat 1 sampai 8. Imamat 23 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi,
bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya, itulah hari-hari raya pada zaman itu dijelaskan di dalam pasal 25. Maksud saya pasal 23. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu pasal yang lainnya, yaitu pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 1 aja Pak, nanti dilanjutkan ayat 5. Imamat 24 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa. Lanjutkan ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 10 eva per 10 eva. Ya, itu adalah perlengkapan ibadah. Jadi diatur semuanya, baik caranya maupun dalam perlengkapan ibadah. Nah, kita akan melanjutkan yaitu pasal yang selanjutnya. Pada pasal ini dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tuhan, tahun Sabat dan tahun Yobel, dan juga tentang berkat dari Allah dan nasar kepada Allah. Nah, ini ada nasar dari Allah, ada berkat dari Tuhan, tahun Yobel dan sebagainya dibahas di dalam pasal ini. Nah, kita akan membaca pasal 25 ayat 1 sampai 4. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 4. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ya, itu adalah aturan maksud daripada hari Sabat dan bagaimana dan tahun Yobel dan sebagainya dijelaskan dalam pasal itu. Nah, sekarang kita akan melihat yaitu tentang bagaimana umat supaya Tuhan memberkati hidupnya. Bisa kita baca pasal 26 ayat 1 sampai 4. Imamat 26 ayat 1 sampai dengan 4. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Ya, itu adalah apa yang supaya kehidupan umat itu diberkati oleh Tuhan harus dilakukan. Jangan sampai kita menjadi yaitu sandungan atau memalingkan pada Allah. Sekarang kita akan belajar mengapa nasar seseorang harus ditepati. Pernahkah saudara bernasar kepada Allah tentang sesuatu? Kita bisa melihat di dalam pasal 27 ayat 28. Imamat 27 ayat 28. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seseorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Ya, itu adalah apa? Nasar pada Tuhan, sehingga kita tidak, kalau kita sudah pernah bernasar pada Tuhan harus ditepati itu, karena Tuhan sendiri juga mengajarkan hal yang seperti itu. Nah, pada kesempatan pagi ini kita sudah belajar yaitu bagian yang kedua kitab Imamat tentang aturan umat dalam kehidupannya, bagaimana beribadah dan sebagainya. Nah,
Sebagai kesimpulannya, yang pertama, Allah melalui kitab Imamat memberi jalan kepada umatnya untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, Allah melalui kitab Imamat mengajarkan kepada umatnya untuk memberikan persembahan sebagai tanda ketaatan dan pengucapan syukur atas pemeliharaannya. Yang ketiga, Allah yang Maha Kudus melalui kitab Imamat mengajarkan kepada umatnya untuk hidup di dalam kekudusan sebab ia sebagai sesembahan adalah kudus. Yang terakhir dalam kesimpulan yaitu yang keempat, Allah yang memilih umatnya melalui kitab Imamat mengajarkan kepada umatnya untuk beribadah atau berhubungan dengan Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati rangkaian ibadah pada minggu pagi ini. Kami boleh belajar dalam kitab Imamat bagian kedua tentang peraturan bagaimana memberikan persembahan dan bagaimana mengatur kehidupan umat dan beribadah, bahkan bagaimana supaya kami hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus firman pada kesempatan pagi ini sehingga kami menerima berkat secara luar biasa. Sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini, tolong Tuhan Yesus akan memberkati keaktivitasan kami selanjutnya. Dalam kesempatan pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, tolong Tuhan Yesus akan memberkati di dalam kehidupannya, kecukupan segala kebutuhan dan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mohon berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai hidup saudara, keluarga saudara saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Doksologi.